Cek, 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 kemudian Pak Erwi, Pak Lemka, kemudian para satpol, para pilih, kota sudah hadir dengan peserta sudah mendekati keseluruhan, acara akan kita mulai. Kan mungkin boleh nyaut dari Pak RW atau dari Satpol atau dari Sudin. Siap Pak, sudah jelas. RW 11, siap. Kalisari. Kenapa kami juga? Jelas. Ya, terima kasih. Ulangi KPKP. Iya Pak, siap. Jelas Pak. Coba suara Ibu, kami pengen dengar Bu suara Ibu. Oh, sudah jelas belum Pak suara saya? Ya, sudah jelas Bu. Siap. Baik Ibu. RW 5, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Pak RW 5 sudah jelas. Terima kasih. Suara kami rasa dan anggap kami Bapak Iya cukup jelas. Baik, kita menunggu sesaat lagi, kemudian kita mulai. Pak Wali Kota di Kelurahan, terima kasih.
Baik, mohon izin untuk peserta Zoom, silakan yang sudah login, kemudian videonya belum diaktifkan, silakan mulai diaktifkan karena acara akan segera dimulai.
Selamat datang kami ucapkan pada Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur beserta para pejabat di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur. Mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur, para pejabat di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur, Dewan Kota Administrasi Jakarta Timur, yang kami hormati Camat Pasar Rebo, Lurah Kalisari, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua RW, RT, LMK, FKDN, organisasi masyarakat, organisasi sosial, Karang Taruna, PKK, serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya kita dapat hadir di tempat ini dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan Kalisari tahun 2021. Hadirin yang berbahagia, untuk kelancaran dan kesuksesan acara, marilah bersama-sama kita panjatkan doa. Doa dipimpin Bapak Ustadz Dr. Andes Suratman, Ketua RW 02, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar acara Musrembang tahun 2021 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini, pagi ini, kami bersyukur kepada Engkau atas berbagai macam dan nikmat yang Engkau berikan. Sehingga dengan nikmat tersebut, kami bisa berkumpul dan acara Musrembang tahun 2021 Kelurahan Kalisari. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Allahumma ya muyassir kulla asir, yassir alaina kulla asir, fatashir asir al-asir. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha memudahkan segala kesulitan. Mudahkanlah segala kesulitan kami, dan memudahkan kesulitan bagimu sangat mudah. Ya Allah, mudahkanlah kami, warga kami, ketika mengusulkan, sehingga Engkau bisa memberikan jalan keluarnya, bisa realisasikan di dalam pembangunan. Dan jika belum mendapatkan, berikanlah kesabaran kepada warga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila di antara kami ada dalam keadaan sakit, baik sakit yang ringan maupun berat, baik sakit yang di rumah maupun di dalam rumah sakit, bila Engkau berikan kemudahan, berikanlah kesembuhan, sehingga Engkau adalah Anta Syafi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa-dosa pemimpin kami. Ya Allah, angkatlah berbagai macam penyakit musibah yang ada di kami. Allahumma fa'na annal bala wal waba wal bala wal amrat wal asqam wa ta'un wa corona ma zahra minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min baladina muslimin jami'an rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu laporan dan paparan hasil rembuk RW oleh Lurah Kalisari. Yang terhormat Bapak Windarto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, yang saya hormati pemantau dari Bapeda, yang saya hormati Ibu Kanpeko Kota Administrasi Jakarta Timur, yang terhormat Camat Pasar Rebo, yang terhormat Kasudin Lingkungan Hidup, yang saya hormati para Kasektor, Kasatpel, Kecamatan Pasar Rebo, hadir pula Pak Dewan Kota, perwakilan dari Kecamatan Pasar Rebo, kemudian Babin Kantipmas dan Bimaspol, Babinsa dan Binmaspol, Kelurahan Kalisari, yang saya hormati Ketua LMK, Ketua RW, FKDM, dan para Kasatpel yang hadir pada hari ini. Hadir pula Pak Kapuskes Kecamatan Pasar Rebo, Dr. Gigi Mamun, dan hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa membacakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan beberapa nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa hadir dalam acara Musrembang tingkat Kelurahan Kalisari tahun 2021. Pertama tentu saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Timur beserta rombongan dan para hadirin di aula kantor Kelurahan Kalisari. Ada beberapa hal mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, pelaksanaan Musrembang tingkat Kelurahan Kalisari diawali dengan acara
rembuk RW. Rembuk RW dilaksanakan pada minggu pertama sampai dengan minggu ketiga bulan Januari tahun 2021. Dan kemarin pada tanggal 2 Februari kita sudah melaksanakan pramusrembang, mohon maaf. Pramusrembang Pak Wali ya. Sehingga semua usulan dari tingkat RW semuanya sudah diklarifikasi langsung, dan kemarin juga dengan sistem daring ya, hadir para kasatpel di tingkat kecamatan, dan sebetulnya pada hari ini pun sebetulnya semuanya sudah clear ya. Karena mana yang ditolak dan mana yang disetujui kemarin kita sudah proses ya, karena untuk mengefektifkan waktu. Namun demikian mungkin bisa saya sampaikan bahwa total usulan rembuk RW sebanyak 189 usulan dengan nilai 43,5 miliar. Kemudian dari hasil rembuk ini kita adakan kemarin pramusrembang dengan hasil sebagai berikut. Total usulan yang diteruskan sebanyak 143, kemudian total usulan yang direalisasikan tahun anggaran 2021 sebanyak 12 usulan, kemudian total usulan yang ditolak sebanyak 34 usulan, sehingga total seluruh usulan ada 189. Kemudian dari semua usulan kita golongkan ke dalam usulan yang berbentuk fisik. Usulan fisik sebanyak 139 usulan dengan nilai anggaran 43,3 miliar. Kemudian yang non fisiknya ada 16 usulan dengan anggaran 73,8 juta rupiah, dan yang berbentuk barang sebanyak 34 usulan dengan nilai 88,6 juta rupiah, sehingga total usulan sebanyak 189 usulan dengan total anggaran 43,5 miliar rupiah. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mohon arahan Pak Wali Kota sekaligus membuka acara Musrembang Kelurahan Kalisari tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur sekaligus membuka acara secara resmi. Yang terhormat Bapak M. Anwar SSI MAP, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diwakili Bapak Arif Aming, Kepala Bidang Tata Praja dan Pemerintahan, Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur, para pejabat lingkungan Kota Jakarta Timur, Pak Dewan Kota, Pak Camat Pasar Bo beserta jajarannya, Pak Lurah Kalisari, Babinsa, Bimaspol, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua RW, RT, LMK, FKDM, Ormas, Orsos, Karang Taruna, kader PKK, Dawis, Bapak Ibu hadirin undangan berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, meskipun di tengah pandemi COVID-19 pada hari ini, pagi yang berbahagia ini, kita masih berikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga dapat beraktivitas sebagaimana mestinya, bersilaturahim di kantor Kelurahan Kalisari dalam rangka Musrembang tingkat kelurahan Kota Jakarta Timur tahun 2021. Bapak Ibu hadirin berbahagia, tadi Pak Lurah sudah menyampaikan beberapa hal yang telah dilakukan sebelum adanya Musrembang pada hari ini. Dari mulai rembuk RW, dari mulai sosialisasi kepada para UKPD, camat, lurah, ketua RW, para pendamping rembuk RW,
dari tanggal 28 sampai 30 Desember 2020 yang dilaksanakan oleh Subban Peko Jakarta Timur. Pelaksanaan rembuk RW di 709 RW se-Jakarta Timur secara daring pada minggu pertama sampai minggu keempat bulan Januari tahun 2021 menghasilkan 9.484 usulan dengan perkiraan kebutuhan anggaran sebesar 1,8 triliun sekian pada tahun 2021. Untuk pertama kali pelaksanaan rembuk RW secara daring dan menginputan dimulai dari tingkat RT dan kemudian dibahas di tingkat RW. Mudah-mudahan dengan mekanisme baru ini proses partisipasi bisa lebih mengena ke semua lapisan dan menghasilkan usulan yang berkualitas. Usulan berkualitas, usulan yang betul-betul dibutuhkan masyarakat sesuai dengan program Pak Gubernur ketika terjadi pandemi COVID-19. Saya saat itu Musrembang tingkat provinsi menyampaikan 2 program prioritas Jakarta Timur. Pertama, penanganan banjir, kedua, penanganan COVID-19. Jadi kita tidak pemborosan, inefisiensi. Kita harus efisiensikan anggaran yang ada. Karena di saat seperti ini, kontraksinya anggaran luar biasa, PAD kita. Jadi kita nggak mungkin melakukan pembangunan yang tidak di luar kepentingan-kepentingan yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Yang berikut pada Musrembang tahun 2021 terdapat 94 template. Template adalah kegiatan ini dapat dipilih dan Bapak Ibu bisa memasukkan ke template tadi. Ada 23 template kegiatan usulan fisik, 46 template kegiatan usulan pelatihan, dan 22 template kegiatan pengadaan barang jasa. Tentunya termasuk pengadaan barang jasa menjadi perhatian kita bersama. Contohnya pembelian kursi dan sebagainya sebaiknya tidak dilakukan pada saat ini. Kita cari betul-betul yang penting sekali, terutama yang saya sampaikan tadi, COVID dengan penanganan banjir. Dan alhamdulillah sampai hari ini semalam hujan deras sekitar 3-4 jam. Saya juga nggak tidur, stres semalam. Takut terima telepon dari Cimel biasanya. Pak Wali 2 meter. Tapi alhamdulillah tentunya Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh pemerintah kota. Kok bisa nggak banjir gitu kan. Saya sekedar informasi kepada Pak RW, Pak RT, LMK. Dari bulan Maret saya telah melakukan upaya-upaya bagaimana minimalisir banjir minimal. Tidak terlalu parah. Karena kalau banjir pasti kasusnya LH saya kesian tuh. Nggak tidur-tidur tuh. Saya kasih waktu seminggu harus beres sampah yang ada di Cimel. Sama di wilayah lain. Saya nggak mau tahu. Pak nggak ada, seminggu saya kasih waktu. Sampai nabrak orang meninggal lagi mobil, kasihan tuh. Karena terburu-buru dikasih target. Dan dari 5 wilayah kota, penanganan banjir paling dianggap terbaik kita Timur. Cepat, tanggap. Tentunya upaya saya lakukan, kita banyak memiliki waduk embung situ. Pertama, saya ketika terjadi banjir tahun 2020 yang paling parah, saya ke waduk Cimanggis. Waduknya ada tapi tidak disodet, nggak berfungsi. Jadi air tumpang lewat aja. Kita buka, kita sodet. Terus saya sisir kembali ke waduk Pondok Rangon. Pondok Rangon 5 hektar, 11 hektar. Tapi yang udah mulai dimanfaat sekarang dipakai 5 hektar. Tapi waduk Pondok Rangon hidup segan mati tak mau. Menungguin air dari perumahan sama dari air hujan, tak ada hujan. Terus kali itu Sunter Hulu, dari hulu ke hilir jalan begitu aja, nggak ada sekat sama sekali. Akhirnya saya koordinasi dengan BSCC, bikin surat, nggak dijawab-jawab. Udah bongkarnya saya bilang, tanggung jawab saya deh. Karena kali ini nasional kan, bongkar. Karena yang banjir warga kita, yang susah warga kita. Nanti kalau ada klaster baru warga kita lagi. Akhirnya udah kita sodet di kali Pondok Rangon. Sebelum sodet saya melakukan pengerukan di waduk Sit A, Sit B, Sit C. Sit A sekitar 1,5 meter, Sit B 2 meter, Sit C 3 meter. Itu bisa menampung air kurang lebih sekitar 500.000 meter kubik. Dari situ saya langsung turun lagi ke Waduk Tiu. Waduk Tiu 5 hektar, waduknya luar biasa. Bagus, indah, bersih, namun tidak punya manfaat untuk tampungan air. Ternyata di pintu Kali Sunter itu tidak ada sodetan. Ada sodetan zaman Belanda dibuat tapi udah mati, nggak berfungsi.
Akhirnya saya bongkar, saya cutter itu jalan belah buat sodetan ke Waduk Tiu. Transit di Waduk Tiu, air nanti setelah penuh kita kasih pintu untuk dibuang ke Kali Sunter lagi ke arah hilir. Hilirnya mana? Di Pindang Melayu sekitarnya sampai ke Pulau Gadung. Dan saya buat juga waduk di Waduk Wirajasa di RW 9 Kelurahan Cipinang Melayu. Di mana di sana ada artis terpopuler Roy Martin, biasa banjir 1,5 meter. Sampai tadi malam setetes pun tidak ada air masuk ke rumahnya, alhamdulillah. Upayanya apa? Ada lahan tidur saya sampaikan karena milik kehutanan tapi nggak dimanfaatkan dengan baik. Nanti kalau udah masuk saudara kita punya tohan bingung bongkarnya, ya kan? Punya siapa nih Pak Haji? Punya tohan semua masuk. Saya bongkar, saya bikin waduk kedalaman 5 meter. Alhamdulillah menampung air di sekitar RW 789. Jadi yang biasa banjir tidak banjir, alhamdulillah. Lanjut, saya ke Riario, normalisasi waduk. Karena waktu tahun lalu di situ banjir sampai 1,5 meter. LH tahu nih suka barang saya yang berisi sampah di sana. Dari situ di hilir lagi ada lagi waduk JGC, SITC, Jakarta Garden City, Cakung. Sampai sekarang sedang melakukan pengerukan. Ini semua kita lakukan supaya fungsi-fungsi waduk berfungsi dengan baik. Waduk sebagai penampungan air. Alternatif 2, saya membuat gerakan menabung air di Jakarta Timur. APBD nggak ada, ya. Ini ada Bapeda nih. Akhirnya saya ngamen, ya. Spanyol lah ngamen, Sparnyolong ngamen. Datengin pengusaha-pengusaha suruh camat, minta mesin bor untuk sumur resapan. Alhamdulillah ada yang ngasih 2, 3, harga satu mesin 30 juta. Kita lakukan pengeboran pertama dengan Suban Peko di Dai Panjaitan. Bapak Ibu saya kira udah terkenal Dai Panjaitan kalau hujan sedikit aja jadi pulau. Banjir, alhamdulillah semalam tidak ada sama sekali genangan, kering. Satu sumur resapan bisa menampung dalam waktu 45 menit 10.000 liter air menyerap. Dibuktikan tadi malam, kita bukan sombong, kita udah uji sebelum terjadinya hujan dengan pemadam 10.000 liter 45 menit selesai. Ini semua kita lakukan agar sesuai arahan Pak Gubernur, Bapak Ibu sekalian, di tengah pandemi COVID-19 jangan sampai warga kita udah susah ditiban susah lagi. Takutnya ada klaster penampungan. Di penampungan mereka nggak ada protokol kesehatan, akhirnya jadi klaster baru. Sudah banjir, kena PHK, sakit pula. Itu yang kita hindari. Untuk itu di Forum Berbahagia ini saya mengingatkan semua Dewan Kota, LMK, RW, tolong diingatkan warganya jangan buang sampah sembarangan. Biar aja yang banjir di sana, jangan saudara kita juga. Timur buang biar utara, jangan sama aja. Ini kan masih Provinsi DKI Jakarta. Apapun dilakukan pemerintah harus kolaborasi. Setelah dibangun, dijaga, dirawat. Ya, saluran, drainase, PHB, tinggirit, tali air, termasuk jalan-jalan jangan ada buang sembarangan, botol aqua lempar aja lah. Begitu hujan banjir, nyangkut tuh botol aqua di tali air, genang lagi jalan. Ini semua perilaku-perilaku yang kurang baik, makanya di forum ini tolong berikan sosialisasi kepada warga-warga kita. Pak Dewan Kota, kita semua di sini, Bimas, Babinsa punya tanggung jawab yang sama. Karena memang kita harus mengayomi warga kita, sesuai arahan Pak Gubernur. Ini warga kita, layani dengan hati, berikan edukasi, baik masalah banjir ataupun 5M tadi. Sekarang bukan 3, 5M sekarang. Ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, apalagi menjaga mobilisasi. Ada 5M itu. Itu perhatian kita bersama. Pemerintah tugasnya mengedukasi, mengajak, membuat regulasi. Tapi masyarakat harus mendukung demi dari kita untuk kita. Semua dilakukan untuk kebahagiaan masyarakat. Maju kotanya, bahagia warganya tidak akan bisa terlaksana kalau warganya sakit atau warganya tertimpa banjir dan sebagainya. Untuk itu di Forum Bahagia ini mari kita tingkatkan kualitas lingkungan kita. Termasuk pada hari ini.
Pak Lurah sudah menyampaikan pramusren sudah dilakukan Pak, sudah divalidasi kurang lebih verifikasi data ada 189 usulan dengan nilai 43 miliar sekian. Ini saya masih lihat Sudin SDA masih jadi primadona nih. Ada SDA? Masih primadona nih. Ya, Bina Marga sama-sama di mana-mana dua ini primadona nih, pengantinnya dua ini. Tentunya musrembang ini sesuai arahan Pak Gubernur dilakukan agar ada interaksi antara masyarakat, pimpinan, stakeholder yang ada dengan pemerintah daerah atau dengan pemerintah kecamatan, kelurahan sampai tingkat kota dan provinsi untuk mengetahui, mengakomodir seluruh kegiatan-kegiatan yang betul-betul dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masalah lingkungan. Namun terkadang masyarakat secara persepsi musrembang ini dianggapnya hanya fisik saja. Saya masih melihat seperti tadi ada 9.400 sekian usulan di se-Jakarta Timur, tapi yang non fisik hanya 2.900. Tetap didominasi oleh yang fisik 6.576, yang non fisik 2.908. Jadi saya kira primadona masih di fisik nih Bu Tati nih. Padahal Pak Gubernur mengharapkan pemberdayaan harus seimbang dengan fisik. Sekarang kira-kira Pak RW warganya banyak yang nganggur gak karena PHK? Mana Pak RW berapa? RW 1 ada? 2 RW 2. Banyak nganggur gak warganya? Banyak. Berarti perlu apa? Pelatihan kan? Coba diusulkan langsung Pak RW. Satu RW berapa? 10 orang, 15 orang, usulkan langsung. Pelatihan jenisnya macam-macam, ada 56 pelatihan kalau template-nya. Nanti bisa dibuka, di asistensi dengan Bu Sekel atau Pak Lurah, supaya warga kita punya kemandirian. Tidak selamanya COVID ini akan berjalan terus, ada waktu berakhirnya. Dan di saat-saat seperti ini masyarakat butuh bantuan peningkatan ekonomi. Karena banyak PHK, usaha-usaha masih sepi semua, karena memang kondisinya seperti ini. Ketika COVID menyerang, padahal virus ini kecilnya sekian ribu kali pembesaran, tapi bisa hasilnya nyata. Pondok Rangon penuh tuh, Pondok Rangon penuh makam-makam. Untuk itu di kesempatan berbahagia ini, mari kita jaga lingkungan kita lakukan musrembang dengan profesional sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Bukan kita lakukan karena kepentingan. Karena Pak Gubernur berpesan efisiensikan anggaran yang ada, maksimalkan dengan baik. Intinya keterlibatan warga, partisipasi warga sangat menentukan pembangunan Jakarta ke depan. Ketika kita membangun sesuatu, warga nggak dilibatkan, nanti warga akan bingung. Dewan kota ya akan bingung, kok saya nggak diajak bicara Pak Wali, kan begitu. Tentunya apapun, perlu adanya interaksi antara pemerintah, warga, dengan ormas, tokoh masyarakat, dengan LMK, Dewan Kota, RT RW, supaya apapun yang dibangun, dibuat punya manfaat buat masyarakat di lingkungannya. Terakhir, walaupun dalam suasana COVID-19, marilah kita jadikan proses musrembang sebagai gerakan bersama warga dan aparatur, di mana kita wajib terlibat untuk berinteraksi, bermusyawarah, dan bersama-sama bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan di lingkungan kita masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musrembang pada hari Rabu tanggal 3 Februari tahun 2021 di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, saya nyatakan dimulai. Semoga Allah SWT meridhoi semua kegiatan kita sehingga kita dapat diberikan kelancaran, kesuksesan, dan dapat bermanfaat buat masyarakat. Khairunas anfa'ukum linnas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami Kelurahan Kalisari, acara dilanjutkan dengan validasi tim Taufik Walidaya di waktu. Bapak Ibu berbahagia, mohon maaf jadi saya ambil alih biar cepat ya. Coba SDA paparin. Buka.
sih dikerjakan tuh hasilnya. Kan kalau bilang kerjaan tak dikerjain lagi. Catat ya. RW 2, Pak. Nanti dibohongin sama anak buah saya nih. Gak Enggak, Pak. dikerjain lagi. Lanjut. Gambar udah ada, Pak, insya Allah. Kemudian yang RW 3, Jalan Baret Biru 3, gang bawah RT 10, RW 3. Berapa besar tuh? 60 meter, Pak. Ya, RW 2 masih ya? RW 3, Pak. RW 3, mana RW 3? Pembuatan turap sungai kali lokasi gang musola 14 RW 3, Pak. RW 3 juga RT 14. Iya. Panjangnya. Iya. Kemudian Jalan Baret Biru 3, RT 7, RW 3. Suara kamu agak keras. Mas, suaranya keras dikit kayak cewek loh. Iya, Pak. Puskesmas. Ya. RT 13, RW usulan langsung, Pak. Langsung ke Sudin. Ya, Pak. RW 3, Pak. Langsung ke Sudin, ya. Baik, terima Tahun ini kasih. Tahun ini kerjakan. ada nggak ada? Kemudian RW 10, Jalan Jaha. Langsung. 3, Jalan Jaha RT. Kemudian RW 10 juga, Gang Kencana 1, RT 3, RW 10, insya Allah tahun ini, Pak. Ini maaf, karena udah ada sumber resapan, jadi kita dengan membuat saluran untuk memperbaiki keadaan genangan sana, Pak. Jalan Puri, Capang 3, itu 50 meter, insya Allah tahun ini, Pak. RW 11. Kemudian 11 lagi, Gang Musola Dalam, itu permintaan sumber resapan. Itu minta tahun ini. Dikerjakan tahun ini. Mas, suara agak keras. Biar RW-RW yang daring dengar semua ya. Iya, Pak, siapa? Terus Pak RW yang di sini tolong catat ya. Masuk yang di daring ya. Dewan Kota juga di awas juga. Ya, Pak, saya mau. Ini RW 11 juga. Jalan Kemang 1, RT 12. Sama Pak. Semua ada dulu. Kalau tahun ini. Ya, Anda betul, sekarang udah. Jalan Kemang Utama. Sama Pak, resapan. Ya Pak, itu aja Pak sementara Pak. Jadi yang dikerjakan tahun ini berapa? 23 Pak. Kurasan? Kurasan tadi 14. Jadi 37. 37. Sisanya? Sisanya diteruskan Pak. Diteruskan. Sisanya ada juga ditolak Pak. Karena itu komplek militer sama pasus-pasum belum Enggak, diserahkan. kalau yang komplek militer nggak bisa, harus ada itu dulu. Iya. Harus hibah dia. Hibahnya harus ke Pemprov, bukan ke kita. Iya, izin karena di Pasar Rebo ini banyak Pak. Iya, nanti sampaikan aja Pak Lurah. Iya. Kalau memang dia serahkan ke Pemprov, dikerjakan hibah sifatnya. Buat surat aja. Ya. Pak RW, ada yang mau menanyakan masalah SDA? Silakan. LMK, silakan.
Izin, Pak. Izin RW 10, Pak. Sebentar Pak RW gantian, sebentar ya, sebentar ya. Ya. Apa tuh? Ya online mah gitu ya. Sekolah aja begitu, kadang-kadang lagi Apa pembuatan saluran apa? Berapa panjang? Sih Pak, itu untuk yang apa RT. Iya, itu memang kita mau bikin Pak. Cuman itu masalahnya posisi RT itu ada di bawah jalan apa PHB Suwuk Pak. Jadi izin mungkin lebih tepatnya itu sumur resapan Pak. Pokoknya gini, warga tidak minta saluran, solusinya ada gitu ya. Ya kan? Enggak, tar dulu makanya dengerin dulu saya ngomong LMK. Jangan nyamber dulu, tak kebakaran lagi mana. Ke sumur resapan dibuatin. Ya, kalau perlu habis tunggu Serembang 2-3 hari gali bor di situ. Iya, siap Pak. Mumpung musim hujan. Kan 20 meter bikin biar dia merasakan. Siap, Terima Pak. kasih Pak tuh. Iya, RUJ Ya Pak. udah. Ya Pak ya, Pak RMK ya. Tolong dijadwalin tuh buat sumur Iya, resapan. siap, Pak. Catat dulu lah. Pak RW 10 silakan. Pak RW 10 silakan. Siap, Pak. Siap. Untuk RW 10, Pak. Untuk lingkungan Jalan Guru Serih 2C. Itu tampungan air dari RT 1, 2, 3, dan 7, Pak. 7/13. Mohon direalisasi karena udah mulai musrem tahun 2017 sampai sekarang belum terrealisasi. Demikian, makasih. Pak RW itu saluran apa? Saluran air, Pak. Berapa panjang? Ada 300 meter. Buat baru apa perbaikan? Peningkatan, Pak. Itu lokasinya di rumah Pak mantan Wakil Wali Kota Jakarta Barat. Pak Karno. Pak Soekarno, ya siap. Pak Karno ya. Enggak, ini perbaikan. Coba kamu cek deh. Kalau perbaikan Peningkatan, Pak. Jadi itu volumenya tidak mencukupi karena buangan dari RT 1, 2, 7, dan 13. Wah, oke. Kita upayakan perbaikan ditambah sumur resapan segera mungkin Pak RW 10 ya. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau masih ada space-nya Pak RW tunjukin biar bikin sumur resapan. Air dari mana hulunya biar kehilir ketahan di sumur resapan. Karena di wilayah kita air ini rahmat berlimpah. Namun semua air dialirkan ke saluran sama ke kali. Padahal kita kalau musim kemarau pada kekeringan di sini. Ya. Untuk resapan di RW 10 yang memungkinkan di area Masjid Asadah, ya, Masjid Abdullah, lahan di lahan tempat di RW 11, Pak. Ya, nanti kita survei ditindaklanjuti ya Pak RW ya. Baik, makasih Pak Wali. Pak RW, ya. Yang lainnya silakan. RW 11 Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Ustadz, lanjut. Aduh. Baik, langsung aja Pak Wali Kota. Kopi belum ya, lemes amat saya lihat nih. Masih pegang-pegang pala, kenapa pusing? Ya pusing. Soal permasalahan ditolak terus. Ya, silakan. Pak Wali Kota, di wilayah saya kan wilayah banjir. Nah. Saya
mengusulkan jembatan itu penuh airnya meluber ke kemana-mana gitulah. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Karena jembatannya rendah. Saya mengusulkan sudah berulang kali, katanya itu jalan pribadi. Kalau jalan pribadi, ya warganya bisa nggak bahagia dong kalau kebanjiran terus. Karena ini menyangkut semua, Pak. Jadi dari RT 1, RT 5, RT 8 semua kebanjiran gara-gara airnya ketahan di situ. Banjirnya parah gak Pak RW? Parah lah. Kalau nggak parah saya nggak laporin nih. Ya, bisa ada lah. Sudah ada. Saya minta tolong Pak Wali, kalau bisa sih ditinggiin gitu, biar air itu lancar gitu. Oh, ya nanti disurvei ya Pak RW 11 ya. Yang kedua nih Pak Wali. Ya. Jadi ada juga di Jalan Manunggal saya di Malbakti ini akan ada klaster. Ya. Klaster itu rumahnya bagus oleh pengalaman. Ternyata kan warga itu juga bayar pajak juga. Masa jalannya masih tanah. Bagaimana nggak mau bahagia? Itu masih punya orang kok. Masih asetnya orang. Serahin Prof, serahin. Ya ayo, tahu Pak. Rumahnya cuma 4 rumah. Nah sekarang kalau nggak ada solusi lain kita cari kayak tadi genangan. Kalau memang nggak bisa ditinggikan jalan atau di hot mix, kita bikin sumur resapan. Pak RW nanti ke lapangan sama SDA saya nih Satpol ke sana dilihat cari solusi. Pokoknya nggak mungkin nggak ada solusi, pasti ada solusinya. Nah, ya? pengen saya seperti itu, jangan di-cut langsung aja. Soalnya kan warga kita kesian juga kayak gitu. Kan jalannya tanah, banyak. Tanahnya masih kredit. Oke, ya. PRW ya. Oke, itu aja. Terima kasih Pak Wali Kota. Assalamualaikum. G9 Pak, LMK 9 Pak Wali. Silakan. Izin melaporkan dari Jalan Haji Enjong SMA 98 sampai dengan Intisari Raya Pak. Setiap hujan pasti banjir Pak. Sedangkan kami juga sudah mengusulkan mulai dari tahun 2017 sampai sekarang belum ada realisasinya Pak untuk pembuatan saluran dari depan SMA 98 sampai dengan bendera Pak. Yang kedua peningkatan jembatan di Tirtasari Pak. RT 8 dan RT 13 itu setiap hujan sedikit terjadi genangan air banjir Pak. Kira-kira kurang lebih 1 meter Pak setiap hujan itu. Kalau hujan biasa aja, kalau deras tinggi lagi Pak. Nah, mungkin 2 poin itu Pak yang bisa kami laporkan ke Pak Wali Kota. Dan terima kasih. Baik, kita carikan solusinya yang terbaik. Ya. Kita cari apa sumber atau ya Pak RW ya. Insya Allah saluran Pak kalau jalan 98 itu Pak menuju ke Intisari Raya Pak. Panjang nggak? Jaraknya jauh nggak? Cukup lumayan Pak, ada sekitar kurang 400 meter Pak. Oke. Kilo Pak. Ya nanti disurvei ya Pak RW ya. Siap. Terima kasih Pak Wali Kota. Paling tidak sementara kalau kita nunggu program tahun depan kan kelamaan. Coba kita upayakan buat sumur resapan. Paling tidak minimalisir banjir di sana gitu ya. Siap. Masih. Yang lain ada lagi? Cukup. Mungkin Pak Wali dari RW 5. Silakan. Izin menyampaikan, jadi untuk RW 5 itu ada sedikit yang belum dibuatkan sumur resapan Pak Wali. Jadi kemarin sudah
dibuat kurang lebih 4. Jadi sekarang masih kurang karena kalau hujan lebat itu masih ada air yang masuk ke dalam rumah, terutama yang di antara RT 1 dengan RT 2. Kira-kira Pak RW Wali. itu sumur resapan berapa unit lagi? Kurang lebih 4 lagi Pak Wali. Kemarin setelah dibangun 4, bagaimana? Ada dampak nggak? Ada, jadi cukup lumayan kalau hujan sudah tidak masuk ke dalam. Nanti biar SDA ke sana deh ya, Pak RW ya. Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Cukup. Cukup. SDA silakan duduk, udah capek diri terus kamu. Bina Marga mana? Silakan Bu. Ibu 53 usulan. Ini Bina Marga yang panjangnya di bawah 100 meter dikerjakan tahun ini. Volumenya Pak. Volumenya? Ya, bukan panjangnya. Oh, volumenya ya? Ya. 100 meter dikerjakan tahun ini. Nah, Ibu bacakan tuh mana aja tuh? Ya, tadi Nuri Ujung Pak. Lalu Kalisari Raya Gang Buntu. Dan Puri Capang 4. Ada 3 lokasi Pak. Untuk usulan lainnya diteruskan di 2022 Pak. Demikian Pak, terima kasih. Pak RW ya. Cukup ya. Pak RW yang di daring gimana, cukup? Cukup? Cukup ya. Pak. Wait, mana tuh? Cukup. Cukup, oke makasih. Lanjut, Sudin Ketahanan Pangan dan Kelautan Pertanian. Siap Pak. Siap Pak. Mohon maaf nggak bisa hadir di sana Pak, lagi kondisi kurang memungkinkan. Kalau dari Sudin KPKP usulan ada 14 usulan Pak. Tetapi itu saya lihat sih dari satu RW saja, di RW 1 totalnya sih 30 orang untuk pelatihan budaya tanaman hemat urban farming di tingkat kota. Usulan sudah kami sampaikan ke Sudin Pak. Demikian Pak laporannya Pak. Terima kasih Pak. Tahun ini bisa semua kan? Tahun ini? Kemarin sih Bu Kasudin baru mempelajari dulu Pak, belum menyampaikan hasilnya seperti apa. Nanti semoga mendapat jawaban secepatnya dari Bu Kasudin Pak. Terima kasih. Apa sih usulannya apa sih? Budidaya pelatihan urban farming Pak, budidaya untuk tanaman kota. Tanaman pertanian hemat lahan. Urban farming. Ini bisa Bu, bisa tahun ini Bu 14 Bu. Udah bisa. Nanti sampaikan ke Bu Kasudin Pak. Bisa udah saya telepon Kasudin ya. Siap Pak. 14 gampang nih budidaya udah bisa ya. Siap Pak. Pak RW, ada yang mau nambahin KPKP silakan. Boleh Pak, budaya ikan. Ya. Oke. Dan mohon maaf Pak dari RW berapa? Cukup ya Pak RW ya. Ya cukup. Ya, dari RW 03. Ya. Mohon KPKP ditambah budidaya ikan. Kebetulan di warga saya setiap RT budidaya ikan lele. Tolong dicatat tuh Bu. Bu, Siap, Pak. tahun ini Bu langsung. Iya, Jadi kalau mohon izin Pak Wali Kota. Ketahanan pangan RW 03 telah setiap RT budidaya ikan lele. Dalam ember ya Pak? Setiap RT sudah mempunyai wadah masing-masing. RT-nya budidaya ikan lele tuh. Ya. Siap Pak. Ya. Siap. Nanti dilanjutin Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak RW, biar sehat selalu Pak RW. Ya. Berhubungan. Silakan. Terima kasih. Untuk perhubungan
mayoritas usulannya cermin lalu lintas. Banyak 28 unit. Ada 3 lokasi yang ditolak. Di Jalan Haji Jimny, Jalan Haji Idung, Jalan Balong. Itu Pak, yang 3 ditolak Pak. Selebihnya nanti dikerjakan tahun ini, yang usulan dari 2019 sampai 2020, sisanya usulan baru nanti di 2021. Demikian, terima kasih. Yang dikerjakan tahun ini berapa? Dikerjakan kalau kuotanya bisa 20 unit Pak, gitu Pak. Enggak, yang pasti berapa biar Pak RW dengar semua gitu. Sementara dari Sudin belum ada kuota sekian Pak. Mohon maaf. Jadi diteruskan semua tahun depan. Ya, kalau bisa tahun ini nanti masuk, semuanya bisa dikerjakan untuk tahun ini. Demikian. Jadi nggak ada yang dikerjakan semua ya? Musren semua jadi tahun depan. Ini kan musren yang 2019-2020 belum dikerjakan. Insya Allah nanti dikerjakan tahun ini semua. Jadi 2019, 2020 Pak RW didengar dikerjakan tahun ini. Yang musrem hari ini kalau bisa dikerjakan tahun ini, kalau enggak tahun depan gitu aja. Ya, iya begitu Pak. Terima kasih ya, Pak. Pak RW cukup ya. Cukup ya, makasih. Sudin Pemuda Olahraga. Pemuda Olahraga. 7 kegiatan. Hadir, ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin, mohon maaf, nggak bisa hadir. Ada 7 usulan untuk Sudin Olahraga, 4 berupa barang, 3 berupa fisik. 1 untuk fisik, untuk jalan radar RT 0104 diteruskan. Untuk jalan radar RT 003 RW 004. Ini harus diperbaiki. Pertama, usulannya perbaikan. Tapi setelah disurvei bukan perbaikan, karena itu masih lahan kosong. Arahan dari kemarin setelah bentuk permohonannya bukan perbaikan, jadi pembuatan lapangan voli. Dan Pak LPM kemarin, LPM sama sekretaris kalau nggak salah ya, selain lapangan voli minta untuk dibuatkan lapangan bulu tangkis juga. Jadi lapangan itu multifungsi. Selanjutnya selain itu selanjutnya di RW 0 RT 03 RW 02 usulannya pemasangan atap. Mohon maaf Pak, boleh saya ikut bicara Pak? Saya pendamping rembuk dari RW 2. Silakan. Iya Pak, itu memang usulan kegiatannya pemasangan atap lapangan olahraga. Karena kemarin tuh anak saya yang masukin di akunnya salah ngetik Pak, sebenarnya pembuatan lapangan olahraga. Dan untuk proposalnya memang udah jelas Pak, lapangannya memang lapangan kosong. Kalau diperbaiki untuk tahun ini bisa nggak ya Pak ya? Jadi usulan kegiatannya tuh salah ngetik Pak. Bisa ditolak tuh ya? Bisa Bu, bisa. Bisa ya Pak? Terus gimana tuh Pak? Minta tolong Pak. Ya. Untuk Ibu Murni. Iya betul Pak. RW 02. Iya. Usulan proposalnya diubah menjadi
perbaikan, nanti diteruskan. Proposalnya mah betul, Pak. Untuk proposal mah betul. Cuman di isi Untuk yang ini yang kanopi itu yang berarti nggak usulan ada ya? iya bukan pemasangan kanopi, Pak, salah. Ya, siap, nanti Boleh. diteruskan. Diteruskan atau di ini Pak dibuatin tahun ini? Ya Ngaret banget mudah-mudahan ini. ya mudah-mudahan anggarannya ada ya. Ya Bapak, saya doain deh Ya, anggarannya siap, tahun ini mudah-mudahan ada. ya. Udah Bu ya, Bu ya. Iya. Terima kasih Pak Wali. Ya, Bu. Minta tolong. Yang Terima lain kasih, lagi Pak. udah. Pak RW yang lain ada Pak RW. Cukup. Sementara dulu. Cukup dulu sementara. Kesehatan 7 usulan, silakan. Pak Puskes. Ini jauh dari pulau saya bawa ke sini nih. Kena badai dari pulau balik sini dia. Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Ya, mohon izin Pak Wali, dari 7 usulan itu semuanya yang berhubungan dengan alat kesehatan itu kami akomodir. Namun yang berhubungan dengan operasional itu bukan di kami tolak. Operasional untuk posyandu, untuk bukan. kader. Nanti kelurahan tuh. Ya, itu aja. Jadi untuk yang lainnya kami akomodir. Oke. Ya Pak RW, 7 usulan kesehatan diakomodir kecuali honorarium ya. Itu nanti lain pemerintahan tuh bidangnya, bukan dengan kesehatan tuh. Terus Pak RW ada yang mau disampaikan? Ada Pak Dokter nih, silakan. Kali Pak RW minta disuntik, silakan. Pak RW, aduh mana Pak RW pada tidur apa nih? Ada yang jawab Pak RW? Siap, ya. Mendengar. Ya Pak RW. Mendengar. Oke. Cukup ya? Ya. Ya Pak Dokter, itu Pak Dokter. Ya, terima kasih. Pelatihan kerja daerah 2 usulan. Siapa nih kerja daerah? Ya Pak, mohon izin Pak. Untuk yang 2 usulan kita realisasikan tahun ini Pak. Tahun ini ya, apa tuh kegiatannya apa? Kita ada 21 Pak, 3 angkatan selama setahun Pak. Nanti saya share aja di chat ya Pak, untuk semua. Oke. Baik ya, terima kasih ya. Pak RW ya, udah 2 diakomodir tuh, beres, sudah. Ya, siap. Pak RW mau ikut pelatihan nggak? Sekalian daftarin nih. RW gimana Pak RW? Pak RW saya lemes amat. Ini udah lemes-lemes nih, mana nih? Repot juga nih. Pak RW. Siap mendengarkan Pak Wali. Siap. Ikut pelatihan nggak? Saya daftarin sekalian ikut pelatihan. Warganya Pak, insya Allah baru sampaikan Pak. Tolong ya, usulan langsung ya. Siap dikoordinasikan Pak Wali. Masih Pak RW. Bikin kebudayaan. 1 usulan. Mana kebudayaan? Hadir Pak. Silakan dijawab. Untuk Kelurahan Kalisari sampai saat ini belum ada usulannya Pak. Mohon maaf Bapak dari Sudin Kebudayaan RT 3 RW 2 Kelurahan Kalisari ada Pak. Ibu usulannya apa Bu? Alat musik, pengadaan alat musik hadro Pak. Ya udah tahun ini ada, udah saya jawab udah selesai. Alhamdulillah, terima kasih Pak Wali. Udah, amat. Pak Wali, izin Pak Wali. Ya, silakan. Pak RW yang usulin. Pak Wali, saya Pak Wali. Silakan Bu. Tahun ini memang RW saya nih RW 10 tidak mengusulkan pengadaan alat hadroh, tapi tahun 2020 kemarin saya usulkan Pak 2, gimana Pak? Udah, Ibu nanti ini aja bersurat aja ya. Oh gitu ya. Terima kasih Pak. Bersurat ke wali kota boleh, bersurat ke camat boleh, terserah Ibu, enaknya Ibu aja ya. Oh iya ya. Makasih Pak.
Udah beres, pokoknya tenang aja Ibu. Ibu tinggal happy aja, Ibu doain saya aja ya. Iya, Saya Pak. doain Pak Wali sehat, Pak. Tambah ganteng, Pak, tuh kan. Amin. Ya, Bu. Tambah ganteng, tambah kaya, Pak. Ibu nggak pernah ajak saya mampir ke rumah, ada masak-masakan nggak pernah. Pak mampir. Pak Wali boleh ke rumah, Pak. Bapak orang Condet kan dulu. Saya orang Condet loh, Pak. Sekarang tinggal di Kalisari. Asik. Jangan minta hadroha, putus sekali ngundang makan Bu. Iya, Pak Lurah tahu rumah saya, Pak. Nanti diantar, Pak. Salam buat keluarga Bu ya, salam buat keluarga Bu. Makasih, Bapak. Mari. Terakhir perpustakaan satu, mana perpustakaan? Perpustakaan satu kegiatan. Siap. Jawab sekarang, ya pakai tahun depan. Satu. Ya, tahun ini insya Allah kita akan cek lokasinya, dipastikan ada penanggung jawabnya, ada tempatnya yang rekreatif, kita langsung TL Pak Sudi. RW 1, Pak RW 1 mana? Siapa? Tahun ini ya, tahun ini tuh direktur langsung Pak Eka tuh Kasudinnya. Siap, saya cek langsung ke lapangan nanti. Ya. Dipastikan ada penanggung jawabnya, kita siap langsung. Beres sudah. Gak pakai tahun depan, tahun ini. Kalau tahun depan saya pulang, buat apa? Tahun Siap. Udah beres ya, Pak RW? Siap. Pak RT, Bu RT cukup? Cukup. Masih ada satu Pak yang belum dibahas Pak mengenai pencahayaan lingkungan Pak, listrik Pak. Penambahan yang listrik dan penerangan belum Pak. Tadi Bina Marga mana? Ya, Bina Marga. Ibu, terima kasih. Ibu detailnya Ibu sebutin. Kan Ibu? Ibu. Ya. Kan ada berapa kegiatan tuh? Ya, Ibu sebutin dikerjakan tahun ini. Pertama perbaikan jalan, penambahan lampu apa sebutin coba. Untuk Tapi penambahan lampu belum tersentuh Pak. Ya. Siap, Pak. Siap, Pak RW. Untuk usulan permohonan pemasangan lampu PJU tahun ini diteruskan semua Pak di 2022. Itu Pak nggak ada. 2022 bukan sekarang ya Bu ya? Yang tahun ini masih yang 2020 belum Ya, dilaksanakan. ada berurusan dulu. Kalau yang bulan 2019 Bu. Ya, yang di 2019 kan di 2020 belum dilaksanakan Pak. Siap ya, siap. Nah, sekarang diusulkan kembali nih. Ya, makasih Pak. Nah, iya. Terima kasih infonya Bu. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Wali. Sama-sama Pak RW. Ini saya sangat terima kasih. Ya. Pak Wali, Berarti izin nanya. maju kotanya, bahagia warganya akan terrealisasi di Kalisari. Amin. Pak Wali, Karena izin nanya RW-nya Pak luar Wali. biasa. Semuanya komunikasinya aktif. RT-RT-nya ikut campur luar biasa. Nggak apa-apa, saya senang sekali. Saya lebih suka turun ke lapangan diprotes atau ditanyakan ketimbang saya hanya dia manggut-manggut aja kayak polisi. Ngapain kayak polisi Pak? Betul sekali Pak Wali. Sampaikan apa adanya, kita objektif, kita lakukan perbaikan di lapangan. Salah Betul, siapa? Pak Wali. Salah kita bersama, bukan salah Bapak, bukan kita, sama-sama kita rapiin. Kita nggak usah nyari yang salah, tapi ke depan perbaikan. Bagaimana Timur tidak ada banjir, tidak ada genangan, dan COVID kita tekan. Mantap. Bisa sejahtera. Amin. Ya, para ketua RW, RT, LMK, Dewan Kota, semua yang hadir, saya ucapkan terima kasih banyak. Partisipasi, peran Pak aktif. ya, apa usulan ke Timur? Ternyata di Kalisari Green kasih besar RW-nya hati, langsung semuanya disurvei. aktif. Meskipun RW senior semua saya lihat. Luar biasa. Lanjutkan. RW 3, RW 11, RW 10 Ya, luar biasa. mantap. Terima kasih RW 3. Luar biasa nih. Pak Wali, Ya, izin PRW ya. Pak Wali. Siap. Lanjut. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau penyampaian saya agak kurang enak atau kurang tersinggung. Kalau saya pakai bahasa-bahasa yang ini nanti Pak RW agak ganggu. Jadi Pak RW nggak berani bicara sama saya. Makanya kita bahasa lepas aja. Jadi Pak RW, Ibu semua mau bicara. Selanjutnya saya kembalikan ke Sohibul Bed, Pak Lurah silakan. Wali Kota Rasa Gubernur. Baik, terima kasih Pak Wali Kota tadi telah memimpin langsung ya acara musrenbang dan alhamdulillah sudah semuanya terjawab semua ya. Baik itu yang ditolak maupun yang dilanjutkan maupun yang akan dilaksanakan di tahun 2021 ini. Itu barangkali ya semuanya dari Pak RW,
Pak LMK, semua yang hadir pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan sekali lagi acara ini mungkin selesai ya, semuanya sudah beres. Dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum Bapak Wali Kota meninggalkan ruangan ini, mungkin ada sesi foto bersama, namun bergantian Pak RW yang hadir, silakan Pak RW yang hadir, dan Pak LMK yang hadir, bisa berdiri di belakang Pak Wali. Pak Dewan Kota boleh bergabung, di sela-sela antara kursi Pak, berdiri di belakangnya. Silakan Pak Dewan Kota, kemudian Pak RW, Pak LMK boleh bergabung. Ya, di kanannya Pak Dewan Kota. Baik, silakan 1, 2, 3. Kemudian berikutnya salam tangguh, silakan. Ya, mengepal. 1, 2, 3. Baik, cukup. Silakan dari PKK boleh bergabung. Ya, langsung berdiri di atas boleh Bu. Berdiri aja di atas. Ya, silakan pertahankan jaraknya dulu. Ya, jaraknya tetap diberi jarak. Ya. Ya, formal dulu Bu, formal silakan, gaya formal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Silakan, salam tangguh, Jakarta tangguh. Silakan mengepal, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, unsur Kalisari silakan, Kelurahan Kalisari. Ya, Kelurahan Kalisari pengen berfoto Pak. Ayo Bu Epi. Silakan Pak Untung. Ya, Pak Edi silakan. Kelurahan Kalisari boleh. Ya, silakan jaraknya. Diisi lagi di kanan, Bang. Baik, silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, salam tangguh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, cukup Jojo. Baik, silakan. Baik Pak Kasudin, kemudian Satpel. Silakan bergabung Pak Kasudin dan Satpel. Ya, Kepala Puskesmas, Pak Kasudin, Satpel silakan. Ya, silakan Pak Kasudin. Ya, baik. Silakan kamera 1, 2, 3. 1, 2, 3. Silakan gaya terakhir, salam tangguh, Jakarta tangguh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, cukup. Terima kasih. Baik, cukup Bapak Ibu, terima kasih.